Selamat pagi para sahabat, salam sejahtera buat para sahabat. Apa kabar semuanya? Para sahabat, katekesi santai yang akan saya bagikan dalam kesempatan yang baik ini adalah tentang liturgi menurut ajaran Katolik tentunya. Nah, apakah yang dimaksud dengan liturgi? Itu akan kita bahaskan. Yang kedua nanti, perubahan apa saja di dalam liturgi setelah Konsili Vatikan yang kedua. Untuk itu mari kita simak bersama para sahabat. Liturgi adalah ibadat resmi umat Katolik. Karena liturgi merupakan perayaan misteri karya keselamatan dari Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung bersama dengan gerejanya dalam persekutuan Roh Kudus. Atau bisa juga liturgi adalah medan perjumpaan Allah dan manusia serta manusia dan sesamanya, yaitu sesama umat beriman. Karena merupakan ibadat resmi para sahabat, maka liturgi itu harus dipimpin juga oleh pemimpin umat Katolik yang resmi. Misalnya Bapak Uskup, para imam, atau sekurang-kurangnya frater diakon. Merekalah pemimpin resmi dalam ibadat liturgi. Nah, ibadat tabisan biasanya hanya dipimpin oleh seorang uskup. Sedangkan ibadat sakramen tobat biasanya dipimpin oleh seorang imam atau seorang pastor. Maka para sahabat, yang utama disebut liturgi adalah ibadat sakramen-sakramen. Misalnya 7 sakramen yang ada di dalam Gereja Katolik. Ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen pertobatan atau rekonsiliasi, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen tabisan untuk para imam. Sedangkan yang mengatur semua tata tertib liturgi adalah berasal dari tata suci Vatikan di Roma. Sedangkan uskup atau para imam hanya boleh menambah sesuatu, tetapi juga dengan sepengetahuan atau bahkan seizin tata suci di Vatikan Roma. Hal ini para sahabat tujuannya untuk mempertahankan kesatuan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Maka liturgi tentu saja berbeda dengan adorasi, berbeda dengan devosi seperti yang telah kita kupas pada hari yang kemarin. Adorasi atau devosi tidak harus dipimpin oleh seorang imam, karena adorasi dan devosi itu bukanlah ibadat resmi seluruh umat Katolik. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimanakah menurut ajaran Konsili Vatikan yang kedua tentang liturgi? Bagaimana menjawabnya? Nah, Konsili Vatikan kedua para sahabat mengajak seluruh gereja untuk memperbaharui liturgi, terutama dengan meningkatkan partisipasi semua umat dalam liturgi dan memasukkan unsur-unsur budaya di dalam liturgi sehingga terjadi inkulturasi liturgi. Saya ulangi, sehingga terjadi inkulturasi liturgi. Tetapi meskipun demikian para sahabat, pembaharuan liturgi tetap harus diatur, dan yang berwenang secara resmi mengubah tata liturgi adalah paus di tingkat universal
atau di tingkat yang lebih luas, sedangkan uskup di tingkat lokal di setiap keuskupan. Para imam tetap menjadi pemimpin utama di dalam liturgi yang terkait dengan sakramen-sakramen yang telah saya sebutkan di atas tadi. Sedangkan kita, para kaum awam, harus mengambil bagian dalam liturgi sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing. Misalnya sebagai lektor, sebagai prodiakon, sebagai putra altar atau misdinar, sebagai paduan suara atau kor, dan sebagainya. Nah, Konsili Vatikan kedua para sahabat juga mendukung dimasukkannya unsur-unsur seni dan juga budaya di dalam liturgi supaya liturgi lebih indah dan maknanya lebih dapat dipahami atau dirasakan oleh umat Katolik setempat yang mengambil bagian dalam liturgi tersebut. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam liturgi umat atau kita semua diajak mengambil bagian yang aktif, misalnya di dalam liturgi Ekaristi. Karena itulah perayaan Ekaristi juga boleh dilakukan dalam bahasa nasional atau bahasa daerah kita masing-masing. Tidak lagi harus menggunakan bahasa Latin seperti dahulu. Nah, demikian juga dengan halnya dengan musik. Boleh menggunakan musik daerah setempat bila sesuai dengan makna liturgi tentunya. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah katekesis Sante tentang liturgi dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Salam sehat.